Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu aspek kebahasaan yang terdapat di dalam materi teks berita untuk kelas 8, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sudah siap belajar? Nah, pernah bukan melihat contoh percakapan seperti gambar tersebut? Baik, sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami apa itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, serta dapat membuat dan mengaplikasikannya di dalam teks berita. Kita langsung ke yang pertama, yaitu kalimat langsung. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa kalimat langsung adalah kalimat yang di dalam praktiknya kalimat ini diucapkan secara langsung oleh si pembicara. Jika kalimat ini dituliskan, maka penulisannya serupa dengan apa yang diujarkan oleh si pembicara. Hanya saja nanti terdapat penggunaan tanda kutip, lalu biasanya diikuti oleh pengiring ujaran. Sebelum kita lihat contoh-contoh kalimat langsung, kita lihat dulu ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda kutip. Jadi, apa yang diucapkan oleh si pembicara itu nanti ketika dituliskan dia akan dikutip sebelum dan sesudahnya dengan tanda kutip. Ciri yang kedua adalah huruf pertama pada kalimat yang dipetik akan menggunakan huruf kapital. Dan ciri yang ketiga adalah kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisah penulisannya dengan menggunakan tanda baca koma. Nah, di sini Umi punya dua contoh. Yang pertama adalah Maryam berkata, berbuat baik dari hal yang paling kecil, membuang sampah pada tempatnya, misalnya. Atau di contoh yang kedua, aduh, kepalaku, seru Anthony. Jadi jika dilihat, kalimat yang dikutip dengan dua tanda petik merupakan ujaran yang diucapkan oleh si pembicara. Sementara kata atau kalimat bagian yang tidak dikutip merupakan keterangan penjelas atau yang disebut dengan pengiring. Nah, kalau kamu lihat dari dua contoh yang tadi sudah Umi berikan, mungkin beberapa dari kamu akan bertanya, kenapa antara contoh satu dan contoh yang kedua penulisannya berbeda? Sebenarnya ada tidak sih struktur penulisan kalimat langsung? Nah, untuk struktur penulisan kalimat langsung itu bisa ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, kita simak di sini adalah kutipan yang diikuti oleh pengiring. Cara menulisnya adalah tanda kutip, ditulis pernyataan atau isi ucapan, kemudian ditutup tanda kutip, koma, kemudian pengiringnya. Pengiring ini memberitahukan atau menginformasikan siapa yang sedang berbicara. Contohnya, kemarin Arki mengerjakan tugas kelompok matematika, kata Rian. Jadi pada kalimat ini, yang berbicara secara langsung adalah Rian. Dan kalimat yang ada di dalam tanda kutip adalah isi ucapannya. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk cara penulisan yang kedua adalah penulisannya mendahulukan subjek, kemudian kata kerja yang menyatakan bahwa si subjek melakukan ujaran, kemudian koma, lalu diikuti tanda kutip, lalu isi atau ujaran si pembicara. Jangan lupa ditutup dengan tanda kutip. Contohnya, Rian berkata, kemarin Arki mengerjakan tugas kelompok matematika. Nah,
Untuk jenis penulisan yang ketiga, di sini kita bisa lihat tanda kutip, kemudian diisi oleh ujaran, koma, ditutup dengan tanda kutip, lalu diberikan pengiringnya, kemudian diberi tanda koma lagi, lalu diikuti kutipan lanjutan dari kutipan yang pertama. Contohnya, Pak, Anda diminta datang, kata Lala, ke ruang lab fisika nanti pukul 11 siang. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai sejauh ini, apakah semuanya jelas? Jika sudah jelas, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan ulang ujaran seseorang, lalu mengubahnya menjadi sebuah kalimat berita. Sebelum kita lihat contoh-contohnya, kita lihat dulu yuk ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah di dalam kalimat yang dituliskan tidak menggunakan tanda petik. Ciri yang kedua, pelaku atau orang yang menyatakan ujaran dapat mengalami perubahan bergantung pada konteks kalimatnya. Dan yang ketiga, memiliki kata tugas berupa agar, sebab, bahwa, untuk, tentang, supaya, dan sebagainya. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya yuk. Contohnya, tadi kita sudah punya satu kalimat langsung, yaitu Maryam berkata, berbuat baik dari hal yang paling kecil, membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, kalimat langsung ini dapat kita ubah menjadi Maryam mengatakan bahwa berbuat baik dapat dimulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Apakah bisa dipahami? Nah, sebagaimana kalimat langsung, kalimat tidak langsung juga memiliki struktur atau cara penulisan, yaitu sebagai berikut. Subjek diikuti oleh predikat, kemudian diikuti oleh kata tugas yang tadi sudah disebutkan, lalu dituliskan ujaran yang diucapkan oleh si pembicara. Contohnya, Riani mengatakan bahwa ia akan berlibur ke Raja Ampat akhir tahun ini. Nah, ini adalah cara penulisan kalimat tidak langsung. Kamu akan mendapati kalimat langsung dan kalimat tidak langsung di dalam teks berita yang kamu baca. Supaya lebih paham, bagaimana jika kamu menuliskan contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung di kolom komentar? Nanti Umi akan periksa satu persatu, oke?